Hi, my name is Rangga Siddhartha. Welcome to my channel Kang Guru Rangga. Long live less, learn effectively smarter. Please allow me to thank you for visiting my channel and also watch my video. Thank you also for subscribing and give constructive comments in the previous video. Now, remember that I'm only sharing but not teaching. So you're more than welcome to contribute constructive comments in a comment down below. Alright? Okay, let's start. In a daily conversation, either at work or at school, we sometimes want to sound updated or sophisticated in order to impress people that we're talking to. I mean, that's fine, as long as you know how to use it. Right, sometimes when we impress people by speaking or saying things in English or in Bahasa, we tend to mix them up. That's what happened in Indonesia. Alright, it's okay to mix up languages, it's okay to mix up Bahasa and English, however you should know how to use it correctly, okay? It's not okay to mess up. So, supaya kalian tidak mess up languages, tidak receh, maka kalian perlu belajar kali ini tentang Ingresialis. In case you're wondering what Ingresialis is, Ingresialis dalam versi Kang Guru Rangga adalah daftar kata bahasa Inggris dengan kearifan lokal, aka rasa bahasa Indonesia. Seperti apa contohnya? Kalian seringkali pasti mendengar orang mengatakan wifi. Oke, so itu bukan pengucapan yang benar tentunya karena wifi mengacu kepada wife. Itu adalah panggilan sayang untuk wife seperti husband, hubby, ya. Oke, so stop using or saying wifi. Say wifi. That's the correct one. Nah, apa saja yang bisa masuk ke dalam kategori Ingresialis? Kata-kata atau ungkapan atau ekspresi yang bisa masuk ke dalam Ingresialis adalah kata atau ekspresi dalam bahasa Inggris yang seringkali digunakan dalam bahasa Indonesia, tapi satu, salah pengucapannya, atau dua, salah penempatannya pada saat dimix dengan bahasa Indonesia. Oke, let's have a look, shall we? Untuk mempermudah kalian untuk memahami, saya berikan beberapa simbol. Contoh, huruf S untuk short, L untuk long, yang mana kalian bisa ucapkan pendek atau panjang penekanannya. Selain S atau L, ada beberapa simbol lagi yang saya berikan untuk mempermudah kalian belajar, yaitu lingkaran merah besar atau lingkaran merah kecil. Ini menunjukkan penekanan pada sebuah kata. Selain lingkaran merah besar atau kecil, kita juga punya sound symbol atau simbol pengucapan seperti ini atau ini. Kita akan belajar lagi nanti lebih jauh tentang cara menggunakannya. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di urutan pertama. Kata apa? Are you ready? Yes, full. Seringkali kita mengucapkan kata full tapi terlalu ditekan, sehingga bukan full yang kita ucapkan tapi full. Oke, apa bedanya? Oke, versi yang benar, pengucapannya adalah full, tanpa ditekan dan pendek saja. Sehingga pada kalimat bahasa Inggris, I'm full. Oke, I'm full. Sudah, itu aja. Nah, pada saat kalian terlalu panjang mengucapkannya atau terlalu ditekan, maka yang terjadi adalah bukan full, penuh, tapi full, bodoh. Seperti ini. You're full. Yes. You're full. No, not you. Oke, so apa yang bisa masuk ke dalam list yang kedua? List yang kedua adalah kata but. Tetapi, kata ini simple. Tapi, pada kenyataannya di Indonesia seringkali orang mengucapkannya dengan keliru. Pada saat mereka mengucapkan kata but, mereka mengucapkannya terlalu panjang dan terlalu ditekan. Sehingga terdengar seperti ini. Yesterday, I met a girl, but is fat. I mean, come on. But is fat. But, it sounds like but, you know but, right? You don't want to sound awkward. But is fat, but fat. Alright, kalau kalian tidak yakin cara menggunakannya atau cara mengucapkannya, maka kalian bisa menggunakan kata however atau yet. Kedua-duanya mempunyai makna yang sama.
So, pada contoh kalimat, saya bisa mengganti kata but dengan however atau yet. You're cute. However, you're a fool. Alright? Kamu cakep sih, tapi receh. I'm just kidding. Alright, so mari kita lihat pada daftar yang ketiga. Apa kata yang bisa kita temukan pada daftar yang ketiga? Pada daftar yang ketiga, ini adalah ungkapan yang sering kali diucapkan oleh para selebriti atau teman-teman kita yang ingin kedengaran updated atau kekinian. Kata apa itu? Which is, itu adalah versi recehnya. Tapi yang benar adalah which is. Yes. Bagaimana cara mengucapkannya dengan benar? Which is. Bukan which is. Penekanan ada pada kata which, bukan pada kata is. Sehingga pengucapannya adalah which is, bukan which is. Alright? Now, kata which is masih mempunyai banyak family seperti which are, which was, which were. Jadi, hati-hati dalam menggunakan kata which is karena which is bisa mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama, akan saya tunjukkan. Kata which is apabila dia mewakili makna atau konteks atau ide dari kalimat. Ingat, kalimat. Bukan salah satu kata saja. Maka, dia menggunakan is. Which is. Yang mana? Karena ide dari kalimat itu kita hitung satu atau tunggal. Sehingga pada kalimat akan terjadi seperti ini. Our government has instructed us to work or study from home. Idenya kita wakili dengan which is, okay? Which is good. Which is good because we get to spend more time with our family. Jadi, ekspresi which is ini mewakili ide dari kalimat our government has instructed us to work or study from home. Which is tidak mewakili salah satu kata saja. Nah, apa yang berbeda dari versi recehnya? Jika kalian perhatikan pada versi recehnya, which is, saya membeli banyak masker kain. Which is, lebih awet dan bisa dicuci. Maka kata which is yang ada di sini, ini tidak mewakili ide dari kalimat yang pertama. Oke? Dia hanya mengacu kepada salah satu kata saja, yaitu masker kain. Karena di sini kita lihat ada lebih awet dan bisa dicuci, ya. Sehingga kata which is di sini kurang benar penempatannya karena yang pertama, karena dia mewakili masker kain, tetapi masker kainnya berjumlah banyak, lebih dari satu, sehingga kita tidak bisa menggunakan kata is. Harusnya kita menggunakan kata which are. Am I correct? Alright. So, jika kalian ingin belajar lebih lanjut bagaimana cara menggunakan which is dan apakah bisa menggunakan kata which was? Yes, that is possible. Coba kalian perhatikan kalimat yang berikut ini untuk membuktikan bahwa which is itu tidak bisa digunakan secara sembarangan. Nah, dalam bahasa Inggris, kata which was juga bisa digunakan. A lot of people lost their lives and earnings. Yes. Now, kalian lihat, a lot of people lost their lives and earnings during World War II. Nah, ide dari kalimat ini diwakili dengan which was. Karena ini terjadi di masa lampau, maka yang digunakan adalah was. Which was soul wrenching. Sangat memilukan. Okay? Now, I should also give you something else. Jika kalian ingin belajar untuk mix up languages, kalian bisa mulai dengan yang simple. Kalian bisa mix up maybe 3 languages at the same time or maybe 4 languages at the same time. Coba perhatikan contoh saya ini. Ane have already dapat cuan. Yeah. So kalian bisa gunakan 4 mixed languages. Ane Arab, have already English, dapat bahasa Indonesia, and cuan in Mandarin. Okay. Now, mari kita lihat pada daftar berikutnya. Kata important. Okay?
hati-hati dalam mengucapkan kata important. Karena kata important penekanannya ada pada suku kata yang kedua. Diucapkannya O. Seperti C yang terbalik. O. Important, bukan important. Hati-hati ya. Bila kalian menekan kata ini pada suku kata yang pertama seperti ini, important, maka kalian nanti akan berada pada situasi yang sangat awkward. Bayangkan jika kalian diharapkan menjadi seorang MC, pada saat kalian menyambut tamu kehormatan, kalian mengucapkan, "Ladies and gentlemen, please welcome our important..." Oh no, you don't want to say that. So, hati-hati dalam mengucapkan kata important, okay? So it should be important, okay? Nice. Now, you're important to me, not you're impotent to me, okay? You're impotent to me is not good, right? So you should be you're important to me. Good? Now, mari kita lihat apa yang ada di list yang kelima. Pada list yang kelima, ini seringkali terjadi pada saat kita say goodbye pada tamu atau teman kita. Kita biasanya mengucapkan kata hati-hati ya, hati-hati di jalan. Nah, sayangnya pada saat mereka berusaha untuk translate ini dalam bahasa Inggris, mereka menggunakan ekspresi yang keliru. Karena, yes, be careful mempunyai pengertian hati-hati. Tapi, pada saat kita say goodbye dengan teman, kita tidak bisa menggunakan kata be careful. Kata yang harus kita gunakan, ekspresi yang harus kita gunakan adalah take care. Karena take care mengacu kepada look after yourself. Jaga diri baik-baik. Itu lebih pas dengan kata hati-hati. Kata apa saja atau ekspresi apa saja yang bisa masuk ke dalam take care, contoh misalkan drive safe. Pada saat teman kalian mau pergi bepergian menggunakan kendaraan setir sendiri, kalian bisa bilang drive safe. Hati-hati ya mengemudinya. Atau have a safe flight pada saat teman kalian mau pulang atau pergi ke negara lain dengan menggunakan pesawat. Kalian bisa bilang have a safe flight atau safe flight saja. Oke? Nah, kapan kita menggunakan kata be careful dalam bahasa Inggris? Be careful digunakan apabila kita mau memberikan peringatan. Awas. Contoh. Be careful. My boss barks. Hati-hati. Atau awas. Bosku menggonggong. No, bosku galak. Ya. So, my boss barks. You can also use it for your wife. Be careful. My wife barks. Alright. Now, apa yang ada di list yang terakhir? Pada list yang terakhir kita, ini adalah kata yang sering kali salah digunakan, yaitu kata prefer. Oke? Versi yang benar pengucapannya adalah prefer. Penekanannya bukan yang di awal, tapi pada suku kata yang kedua. Prefer, bukan prefer. Kalau kalian mengucapkan pre dengan penekanan yang di awal, maka ini terjadi pada kata-kata yang lain, seperti misalkan pre-wedding, ya, prepaid. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana cara menggunakan prefer di dalam kalimat? Prefer tidak boleh digunakan dengan kata lebih, karena ini yang terjadi pada bahasa Indonesia. Mereka seringkali menggunakan kata lebih, prefer. Don't mix it up. Why? Karena kata prefer mempunyai arti lebih suka atau lebih memilih. Jadi sudah ada makna lebih di dalam kata prefer. Sehingga kalian tidak bisa gunakan dengan kata lebih prefer, okay? Atau lebih prefer. No. So, di dalam kalimat I prefer hand sanitizer to disinfectant spray. Kita ulangi. I prefer hand sanitizer to disinfectant spray. Nah, demikianlah acara pembelajar kita hari ini. Materi kita adalah tentang Inggrisalis. Alright? Tentunya masih banyak lagi kata atau ekspresi yang sering kali salah digunakan dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, buat kalian yang ingin memberikan komen atau input mengenai kata-kata yang bisa kita masukkan ke dalam Inggrisalis, please put your comment down below.
Alright? Alright. Tips dari saya hari ini, don't try too hard to sound sophisticated or maybe too updated just to impress people, unless you know how to use them correctly. Okay? Now, I hope that you find this video useful, so keep visiting my channel and watch my videos. Long live less, learn effectively smarter.